Hai adik-adik semua, ketemu lagi dengan Coach Billy. Pada kesempatan kali ini Coach Billy ingin menyampaikan materi untuk adik-adik kelas 5 SD untuk nemeni belajar di rumah di keadaan terjadinya wabah virus COVID-19. Oke, materi yang Coach Billy akan sampaikan pada kesempatan kali ini kita buka dulu. Itu adalah materi tentang persiapan penilaian akhir tahun, dan ini nanti ada beberapa materi yang sudah Coach Billy prediksikan soal-soalnya. Kita buka dulu ya. Judulnya adalah prediksi PAT kelas 5 SD. Oke, untuk kesempatan yang pertama ini Coach Billy ingin menyampaikan tentang jarak, kecepatan, waktu, dan debit. Kita coba langsung lihat soalnya ya. Oke, kita mulai saja. Yep, soal yang pertama. Sebentar, ini ganggu, Coach Billy pindah ke bawah saja. Oke. Sebuah mobil berangkat dari kota Malang menuju Tulung Agung dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam. Jika waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 3 jam, maka jarak kota Malang sampai dengan Tulung Agung adalah Oke, Coach Billy pada kesempatan kali ini tidak akan menggunakan rumus, tetapi coba menyampaikannya dengan metode magasing, matematika gampang, asik, dan menyenangkan. Sebentar, kita pakai pena warna biru saja. Oke, kita coba ya, kita coba. Nah, kita mulai dari mana, Coach? Kita mulai dari 75 km per jam. Apa artinya 75 km per jam, adik-adik semua? Arti 75 km per jam itu artinya dalam waktu 1 jam, Coach Billy mampu menempuh jarak 75 km. Itu artinya. Jadi, dalam waktu 1 jam, Coach Billy bisa menempuh jarak 75 km. Itu arti 75 km per jam. Berarti kalau 2 jam, berapa jarak yang ditempuh Coach Billy? Benar, dikalikan 2 saja Coach, berarti berapa? 150 km yang sudah ditempuh. Nah, ternyata tadi mobil itu memerlukan perjalanan berapa lama? 3 jam. Berarti kalau 3 jam, berapa jarak yang ditempuh? Ya tinggal ditambahkan 75 lagi. Berarti yang ditempuh adalah 225 km. Dan kalau dilihat jawabannya yang tepat adalah yang C. Hah? Gitu aja Coach? Cuman nggak udah rumusnya langsung ketemu? Iya, jadi intinya kita mencacah. Jadi mencacah mulai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Seperti itu. Yuk, latihan lagi ke soal berikutnya. Nih, Paman akan berangkat ke suatu acara, dimulai pukul 9 acaranya. Jarak rumah dengan tempat acara 36 km. Dan kecepatan rata-rata mobil Paman 72 km per jam. Ya, sama kayak tadi, kita mulai saja dari kecepatannya. Kecepatannya adalah 72 km per jam. Artinya apa tadi? Benar, 1 jam itu menempuh jarak berapa? 72 km. Nah, ternyata jarak rumahnya cuma berapa? 36 km. Nah, kalau 36 km berarti kita lihat nih, 72 ke 36 bukan dikalikan, tetapi dibagi. 72 menjadi 36 dibagi berapa? Dibagi 2. Berarti 1 juga dibagi dengan 2.
Kalau 1 dibagi 2 hasilnya menjadi setengah jam. Jadi kalau itu dibagi hasilnya menjadi setengah jam. Setengah jam itu senilai dengan 30 menit. Kalau acaranya itu dimulai pukul 9, supaya Paman itu tepat waktu, berarti Paman harus berangkat bagaimana? 30 menit sebelum pukul 9, berarti pukul 9.00 dikurangi 30 menit, berarti mundur menjadi pukul 8.30. Dan kalau kita lihat jawabannya 8.30, kembali yang B. Seperti itu. Oke, bisa ya? Oke, Coach Billy lanjutkan ke soal yang nomor 3. Sebuah bak air dengan volume 1.200 liter dapat diisi air melalui pipa selama 10 menit. Yang ditanyakan debit air yang mengalir dalam pipa adalah yang ditanyakan adalah debitnya. Jadi ini sudah dituliskan. Nah, tapi hati-hati, yang diminta debit itu satuannya liter per detik. Nah, kita rubah dulu. Tadi yang diomong apa? 10 menit itu bisa ngisi sebanyak berapa? 1.200 liter. Nih, sebuah bak air volumenya 1.200. Ini 1.200. Dapat diisi melalui pipa selama 10 menit. Nah, jadi selama 10 menit itu 1.200. Padahal 1 menit itu berapa detik? 1 menit itu 60 detik. Nah, berarti kalau 10 menit, ya tinggal dikalikan dengan 10. Jadi berapa? 600 detik. Nah, berarti ini 10 menit senilai dengan berapa? 600 detik. Kalau ditanyakan berapa debit air yang mengalir dalam pipa, yang namanya debit, karena satuannya adalah liter per detik, berarti kita tinggal membagi 1.200 dibagi dengan 600. Nolnya boleh dicoret, berarti tinggal 12 dibagi 6, dapatnya 2 liter per detik. Dan kalau kita lihat jawabannya adalah yang A. Gimana? Mudah bukan? Iya. Jadi di sini Coach Billy fokusnya mengerjakannya bukan menggunakan rumus, tetapi memahamkan logikanya untuk adik-adik semua satu persatu seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang keempat. Nah, kembali tentang apa ini? Tentang kecepatan kelihatannya. Kalau tadi sudah ada jarak, sudah ada waktu, sudah ada debit, sekarang tentang kecepatan. Kembali, sebuah bus berangkat dari Tulungagung. Iya, kok terlalu Tulungagung terus sih Coach? Iya, karena aslinya Coach Billy dari Tulungagung ya. Pukul 08.40 menuju Surabaya. Jadi Tulungagung mau ke Surabaya. Jarak Tulungagung Surabaya adalah 180 km. Jika busnya itu tiba pukul 11.10, berangkatnya tadi 8.40, yang ditanyakan kecepatan rata-rata bus dalam kilometer per jam. Satuannya diminta jam. Dan ini soalnya dicoba esai. Maka yang harus adik-adik cari berapa lama dulu, berapa jam dulu perjalanan dari Tulungagung ke Surabaya. Tulungagung ke Surabaya itu berapa lama? Berarti 11.10 kita kurangi dengan 08.40. Nah, menitnya kita rubah dulu. 11.10 boleh dirubah, ambil 60 menit pindah ke sana, maka menjadi 10.70. Kita kurangi dengan 08.40. Kalau dikurangi, maka didapatkan nilai berapa itu?
30, kemudian 10 dikurangi 8 menjadi 2. Artinya perjalanannya adalah 2 jam 30 menit. Kalau yang menit ini Coach Billy rubah juga jadi jam, maka perjalanannya adalah 2,5 jam. Kalau ini dijadikan pecahan biasa, 2 kali 2, 4, ditambah 1 menjadi 5/2 jam. Kenapa kok dibuat gitu, Coach? Karena kita diminta menghitung kecepatan dalam kilometer per jam. Padahal dalam waktu 5/2 jam ini tadi, Tulungagung Surabaya kita sudah menempuh jarak berapa? 180 km. Berarti berapa kecepatannya? Karena kecepatan satuannya kilometer per jam, maka tinggal 180 dibagi 5/2. Atau kalau bagi dijadikan kali, 180 kali 2/5 km per jam. Yuk, kita main perkalian silang dengan mencoret 180 kita bagi dengan 5. Oke, 18 dibagi 5 itu mendapatkan berapa? 3. Sisanya berapa? 3. 30 bagi 5 dapatnya berapa? 6. Berarti 36 kita kalikan 2 hasilnya menjadi 72 km per jam. Lumayan kenceng ya busnya. Oke, jadi kecepatan bus dari Tulungagung ke Surabaya rata-rata 72 km per jam. Dan ini mesti harus lewat tol ya. Kalau nggak lewat tol, susah kecepatannya segitu. Yuk, lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Nah, ini ada Pak Tony nih. Pak Tony ngapain Pak Tony? Pak Tony pergi ke kantor mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Apabila Pak Tony memerlukan waktu 45 menit, maka jarak antara rumah Pak Tony dengan kantor berapa kilometer? Kembali yang tadi. Arti dari 60 km per jam. Artinya apa? 1 jam itu menempuh jarak 60 km. Nah, kalau sekarang Pak Tony cuma butuh waktu 45 menit. Nih, kita rubah dulu. 45 menit itu berapa jam? Benar, sudah bisa semua ya. 45 menit itu 3/4 jam, Coach. Nah, untuk yang belum paham, merubahnya gimana? Ya tinggal dibagi saja. Kalau menjadikan jam, berarti 45 menit, kita bagi dengan 1 jam itu 60 menit. Maka ini sudah jadi jam. Nah, kalau sama-sama kita bagi 15, ini dapat 3, bagi 15, ini dapat 4. Betul. Jadi, yang namanya 45 menit itu adalah 3/4 jam. Kalau 3/4 jam, jarak yang ditempuh berapa kilo? Ya kita lihat saja, 1 menjadi 3/4, berarti kita bagi saja dengan 3/4. Kalau sebelah kiri dibagi 3/4, maka sebelah kanan juga dibagi 3/4. Maka hasilnya 60 dibagi 3/4 itu senilai dengan 60 kali 4/3. Ingat, dibagi pecahan, adik-adik tinggal membalik saja. Oke, 60 dibagi 3 hasilnya jadi 20. 20 dikalikan 4 hasilnya 80 km. Jauh banget ya kantor Pak Tony. Sampai rumahnya itu jaraknya adalah 80 km. Tapi nggak masalah, ini kan cuma soal ya, bukan sesungguhnya. Yuk, lanjut ke soal nomor 6. Tulungagung Madiun sekarang. Beneran ini rumahnya Coach Billy ya. Karena Coach Billy memang asli dari Tulungagung. Apa sih yang terkenal di Tulungagung?
Yang terkenal makanannya adalah sate kambing ya. Oke, yuk lanjut. Jarak antara Tulungagung Madiun 175 km. Ayah berangkat dari Tulungagung pukul 07.00 dengan mengendarai mobil. Nah, itu tulisannya salah ya, mengendarainya ya. Oke. Ada tipe di situ. Jika kecepatan mobil Ayah 70 km per jam, Ayah tiba di Madiun pukul berapa? Kembali lagi kita ingat bahwa yang namanya 70 km per jam artinya itu 1 jam kita bisa menempuh jarak berapa? 70 km. Padahal jarak sesungguhnya Tulungagung Madiun 175. Oke, berarti kalau 2 jam berapa jarak yang ditempuh? Kalau 2 jam berarti kita kalikan 2. Kalau 1 menjadi 2 kali 2, maka ini juga kali 2. Nih, kalau dikali 2 jadi berapa? Benar, jadi 140 km. Oke, itu kali 2. Mintanya berapa ini? Oh, mintanya 175. Gampang, tinggal kita kalikan setengah. Kalau dikalikan setengah, maka 1 menjadi setengah jam. Kalau begitu, 70-nya juga dikalikan setengah. Kalau dikalikan setengah, 70 menjadi 35 km. Coba sekarang kalau Coach Billy jumlahkan, dijumlah. Yang mana Coach yang dijumlah? Yang 140 kita tambahkan dengan 35. 140 tambah 35 jadi berapa? 140 ditambah 35 itu menjadi 175 km. Nah, kalau 175 km itu dari penjumlahan 140 ditambah 35, maka yang di sini 2 jam tambahkan dengan setengah jam. Berarti hasilnya jadi berapa? 2 jam 30 menit. Coach Billy langsung rubah gitu. Kenapa? Karena setengah jam itu sama dengan berapa? Benar, 30 menit. Nah, kalau tadi Ayah berangkatnya pukul 07.00, berarti Ayah tiba di Madiun pukul berapa? Ya tinggal dijumlah 30, 2 ditambah 7, 09. Berarti Ayah tiba pukul 09.30. Seperti itu. Oke. Coach Billy rasa adik-adik mesti bisa, karena ini sangat sederhana, tidak harus menggunakan rumus, kita hanya mencacah saja seperti itu. Nanti kalau belum paham bisa diulangi, putar lagi videonya, tonton dengan pelan-pelan gitu ya. Oke, ini Coach Billy menyiapkan 10 nomor nih, kita lanjutkan ya sampai ke soal ke-10 ya. Oke, soal ke-7. Nah, soal ke-7 kembali kita coba kerjakan debit ya. Untuk mengisi botol, sebuah selang dapat mengalirkan air sebanyak 750 cm3. Jika debit air yang mengalir adalah 50 cm3 per detik. Jadi ada 50 cm3 per detik. Kalau tadi satuannya liter, sekarang diganti cm3. Maka waktu yang diperlukan berapa lama? Ya, kita mulai dari 50 cm3 per detik. Per detik artinya apa? 1 detik, karena per detik itu bisa ngisi 50 cm3. Nah, seperti itu. Yang diminta harus ngisi sebanyak berapa? 750. Coach Billy pelan-pelan dulu deh. 750 Coach. Oke, enggak masalah. Kalau misalnya Coach Billy buat 10 detik. Nah, berarti 1 jadi 10, kita kalikan 10. Sebelah kiri kali 10, otomatis sebelah kanan juga kali 10. 50 kali 10 berapa?
Oh, kalau 10 detik itu sudah 500 cm kubik. Oh, sudah 500 no. 750 masih kurang coach, masih kurang. Oke. Kita buat saja separuhnya. Kalau 5 detik berarti coach Billy kalikan 5. Kalau sebelah kiri kali 5, otomatis sebelah kanan juga kali 5. 50 kali 5 berapa? 250 cm kubik. Coba ini adik-adik jumlah. Kalau dijumlah 500 tambah 250 hasilnya menjadi 750 cm kubik. Nah, 750 berarti terjadi dalam waktu berapa lama? Ya 10 tambahkan 5 berarti 15 detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengisi 750 cm kubik itu adalah 15 detik. Beres. Yuk lanjut lagi ke soal berikutnya, soal ke-8. Masih tentang debit. Sebuah mobil, wong debit kok mobil coach. Sebuah kolam diisi air dalam waktu 2 jam 3/4 dengan debit 3 liter per menit. Nah, yang penting dilihat satuannya. Volume kolam tersebut, ya kita langsung mulai dari 3 liter per menit. 3 liter per menit artinya 1 menit itu bisa mengisi sebanyak 3 liter. Sekarang kolam itu diisi dalam waktu berapa lama? Nih, 2 jam 3/4 jam. 2 jam itu berapa menit? 2 jam ya langsung dikalikan dengan 60. Berarti 2 kali 60 berarti berapa menit? 120 menit. Sekarang 3/4 jam berapa menit? Ya kalikan aja 60 karena 1 jam 60 menit. 60-nya dicoret dengan 4 dapat 15. 15 kali 3 45 menit. Berarti totalnya berapa itu? Totalnya adalah 165 menit. Artinya kalau 165 menit berapa liter? Ya sudah langsung saja 1 menjadi 165 menit. Berarti ini kita kalikan dengan 165. Kalau sebelah kiri kali 165 berarti otomatis sebelah kanan juga kali 165. Yuk kita kalikan. Nih cara Magasing mengalikan. 3 kali 1 hasilnya 3. 3 kali 6 hasilnya 18. 3 kali 5 hasilnya 15. Angka yang di atas adik-adik tambahkan ke depan. 4, 8 tambah 1, 9, 5, satuannya liter. Berarti selama 2/3/4 jam atau 165 menit yang diisi sebanyak 495 liter. Dan itu adalah isi air dalam kolam. Beres ya? Oke. Lanjut ke soal ke-9. Tentang kecepatan menghitung jarak. Kembali ke soal nomor 1 ini. Cuman esai. SD Nusantara akan mengadakan rekreasi ke pantai menggunakan bus. Kecepatan rata-rata bus 60 km per jam. Bus berangkat pukul 7.30 dan tiba di pantai 9.30. Berapa jarak tempuhnya? Oke, kita mulai di sini dulu. 60 km per jam. Coach Billy selalu mulai dari kecepatannya. Artinya 1 jam jarak yang ditempuh adalah betul pinter 60 km. Nah,
Nih berangkat 7.30, tibanya 9.30. Berapa lama nih? Kita hitung saja 9.30 kurangi 07.30. Kalau dikurangi 00, 9 kurangi 7, 2. Artinya perjalanannya 2 jam. Kalau 2 jam, maka jarak yang ditempuh ya kalikan 2. Karena 1 menjadi 2 kali 2, otomatis sebelah kanan kali 2. Berarti jarak rekreasinya 120 km. Gampang ya akhirnya kalau nggak pakai rumus. Tinggal adik-adik paham menjumlah, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Itu aja. Oke, soal terakhir di edisi yang pertama untuk kelas 5 SD ini, kita tutup dengan soal tentang debit. Dengan debit 12 liter per menit, sebuah tandon air yang mempunyai volume 720 liter dapat terisi setengah bagian, hanya setengah bagian. Berapa jam waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon sampai dengan penuh? Jadi, volume 720 liter dapat terisi dengan setengah bagian. Itu sebuah air mempunyai volume sebentar. Dengan debit 12 liter per menit, sebuah tandon air yang mempunyai volume 720 liter dapat terisi setengah bagian. Berapa jam waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon sampai penuh? Jadi yang ditanyakan bukan debitnya ya, tetapi yang ditanyakan adalah lamanya. Jadi dengan debit 12 liter per menit, 12 liter per menit. Artinya apa 12 liter per menit? 1 menit itu mampu mengisi berapa liter? 12 liter. 1 menit 12 liter. Nah, sekarang ceritanya ada sebuah tandon. Ada sebuah tandon. Gini ya gambarnya tandon air, betul. Yang mempunyai volume 720 liter. 720 liter. Dapat terisi setengah bagian. Nah, dengan debit 12 liter per menit, sebuah tandon air yang mempunyai 720 liter dapat terisi setengah bagian. Berapa jam waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon tersebut sampai penuh? Nah, ini soalnya kok ambigu ya, sebentar, Coach Billy pelan-pelan lagi deh membacanya. Dengan debit 12 liter per menit, sebuah tandon air yang mempunyai volume 720 liter dapat terisi setengah bagian. Nggak ngaruh ya itu ya, oke, biarin aja. Berapa jam waktu yang diperlukan untuk mengisi tandon tersebut sampai penuh? Karena sampai penuh, penuhnya tadi berapa liter? 720 liter. Maka itu ya kita lihat 720 liter. Nih, berapa lama ya? Oke, pertanyaannya berapa jam? Kita rubah nanti. 12 menjadi 720. Kita kalikan berapa? Oke, nolnya hilangkan dulu. 12 menjadi 72 itu kali 6. Karena ini 720 berarti kali 60. Kalau sebelah kanan kali 60, maka otomatis sebelah kiri juga kali 60. Maka hasilnya menjadi apa? 60 menit. Karena pertanyaannya ini dalam jam, berapa jam, maka 60 menit itu rubah menjadi 1 jam. Artinya tandon itu bisa terisi sampai dengan penuh dalam waktu 1 jam. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan 10 soal prediksi yang pertama untuk adik-adik. Semoga apa yang Coach Billy sampaikan ini bisa menemani adik-adik yang harus belajar di rumah. Oke, tonton terus channel YouTube-nya Coach Billy di Coach Billy Channel. Share, kemudian subscribe, dan juga like, serta tekan tombol loncengnya supaya nanti adik-adik dapat materi pembelajaran berikutnya. Demikian yang Coach Billy bisa sampaikan.
Terima kasih, tetap semangat dan sukses untuk Anda selalu. Oke.